Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jikalau Kamu Tidak Bertobat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 2 dan 3. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak keberatan hari ini, bukalah Alkitab dan temukan Injil Lukas bab 13 ayat 1-13. Bacalah secara utuh. Dalam bacaan Injil itu dikisahkan tentang kematian orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Tragis memang. Apakah cara kematian mereka akibat dosa mereka sendiri? Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kematian mereka oleh Pilatus itu bukanlah karena dosa mereka. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka itu adalah orang-orang baik. Dalam kehidupan kita hari ini dan juga di masa lalu, mungkin kita melihat dan menghadiri kematian seseorang yang kita pandang baik. Ada yang karena kecelakaan, ada yang dibunuh orang lain, ada juga karena serangan jantung, dan banyak lagi penyebab lainnya. Lalu beberapa orang di antara kita berkata, "Orang sebaik dia kok begitu cepat dipanggil Tuhan? Mengapa harus dia yang baik itu harus cepat ini meninggalkan kita?" Saudara-saudari terkasih, melalui peristiwa kematian orang-orang yang dipertanyakan kepada Yesus, Tuhan Yesus mau mengatakan pesan yang patut mendapat perhatian kita semua yang mendengarkan firman-Nya hari ini. Mungkin orang-orang ini merasa lebih suci dibandingkan dengan orang yang dikisahkan kematiannya sedemikian mengerikan di tangan Pilatus. Kita seringkali lupa bahwa sebenarnya sebagai manusia kita memiliki kecenderungan berbuat dosa. Sebagai orang Katolik, kita memiliki sarana rahmat, yaitu sakramen tobat atau pengakuan dosa. Namun setelah pulang dari sana, ternyata kita ini masih juga cenderung berdosa lagi. Apakah Tuhan mengizinkan kita berbuat demikian? Tidak. Aku katakan tidak. Tuhan menghendaki kita untuk bertobat. Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Hal itu dapat kita temukan pada perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan kecewa dan marah karena sudah diberi cukup waktu, pohon ara itu tidak menghasilkan buah juga. Tetapi pengurus kebun ara itu minta kepada tuan yang empunya kebun itu memberikan kesempatan lagi. Pintanya, biarkanlah
dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Tuan itu tidak menjawab. Saudara-saudari terkasih, tuan kebun itu diam, tidak memberikan jawaban atas permintaan tukang kebun yang merawat pohon ara itu. Diam artinya setuju. Tuan itu setuju memberikan kesempatan untuk pohon ara itu berbuah lagi tahun depan. Demikian Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Kesempatan itu bukan tanpa batas, dan tak seorang pun tahu kapan batas kesabaran Tuhan yang menantikan pertobatan si pendosa, pertobatan kita. Ada sebuah anekdot yang mengisahkan orang yang meminta syarat untuk memulai aktif dalam kegiatan dan pelayanan di gereja. Seorang bapak direktur yang hidupnya berkecukupan dan hidup super sibuk diingatkan oleh istrinya untuk tidak lupa meluangkan waktu ke gereja dan aktif dalam kegiatan di lingkungan gereja, serta mengikuti pendalaman Alkitab. Orang itu menjawab istrinya, "Nanti sajalah, Ma. Aku belum sempat untuk mengikuti saranmu itu. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengabulkan permintaanmu." Lalu istrinya berkata lagi, "Kita sudah hidup berkecukupan, Pak. Ini juga karena berkat dari Tuhan. Sampai kapan Papa berkeras hati seperti ini?" "Mama ini kok bawel. Sudahlah, nanti kalau aku sudah pensiun, aku akan menjalankan semua yang Mama minta." Istrinya diam dan tidak mau menjawab. Seminggu kemudian, direktur itu mengalami kecelakaan tunggal. Ia masih selamat, tetapi kedua kakinya harus diamputasi. Dalam deritanya itu ia mengatakan kepada istrinya, "Ma, aku sekarang betul-betul sudah pensiun. Tapi aku tidak bisa memenuhi janjiku padamu, Ma." Istrinya menjawab, "Tuhan masih baik. Tuhan hanya mengambil kaki Papa, bukan nyawa Papa. Papa masih bisa ikut Tuhan meskipun dengan menggunakan kursi roda." Kedua anak manusia itu berpelukan dan saling menangisi. Saudara-saudariku terkasih, jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan mengalami nasib yang sama dengan orang Galilea itu. Bertobatlah sebelum menjadi terlambat. Pertobatan adalah seruan dan pewartaan yang dikatakan baik oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan menghendaki setiap orang diselamatkan, dan Beliau menghendaki setiap orang mendapat kesempatan untuk bertobat. Zakheus, si pemungut cukai, dikunjungi rumahnya dan ia menyadari akan kekeliruannya dan berjanji untuk memperbaiki cara hidupnya. Kepada wanita yang diajukan ke hadapannya karena berbuat zina, ia berfirman, "Aku juga tidak menghukummu.
mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Betapa bahagianya Allah jika ada orang yang berdosa bertobat. Santo Lukas Penginjil dalam Injilnya bab 15 melukiskan betapa bahagia Allah untuk pertobatan seseorang. Ia menulis, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Lukas bab 15 ayat 7. Inilah pesan Tuhan hari ini. Bertobatlah sebelum semuanya menjadi terlambat. Apakah aku sudah berusaha untuk melakukan pertobatan karena kedosaanku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, betapa Engkau mengasihi kami. Kau diutus Tuhan Yesus untuk menebus kami. Ingatkanlah kami untuk menaati sabdanya dan berusaha hidup suci dan bertobat dari dosa-dosa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.